Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NPM 1851 020333. Saya adalah mahasiswa UNRIL Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kodifikasi produk perbankan syariah untuk memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Azaz Syarif, yaitu dengan mata kuliah operasional Bank Syariah. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan dan materi aja ya. Tentang kodifikasi produk perbankan syariah. Ada apa aja sih di dalamnya itu? Pasti banyak teman-teman yang belum tahu kan ya. Nah, di sini di dalam kodifikasi produk perbankan syariah ini ada yang namanya penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Yang pertama itu kita akan membahas tentang penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini di dalamnya ada giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Apa sih itu giro syariah? Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro. Nah, akadnya itu ada wadiah sama mudharabah. Apa sih wadiah itu? Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Dan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana sahibul mal kepada pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nah, dalam akad wadiah sama mudharabah ini ada fitur dan mekanismenya. Kita akan membahas fitur dan mekanisme giro atas dasar akad wadiah. Yang pertama itu, bank bertindak sebagai penerima dana, titipan, dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Terus yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening antara lain biaya cek atau biliet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Yang keempat, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Nah, dan yang kelima ini, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Terus, fitur dan mekanisme giro atas dasar akad mudharabah. Yang pertama itu, bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Yang kedua, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek biliet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Dan yang kelima, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Nah, tujuan atau manfaat yang pertama itu bagi bank. Apa sih manfaat atau tujuan bagi bank? Yang pertama itu sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa free based income dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah. Terus keuntungan dan tujuan bagi nasabah. Yang pertama itu memperlancar aktivitas pembayaran dan penerimaan dana. Yang kedua, dapat memperoleh bonus atau bagi hasil. Nah, kita akan membahas tentang tabungan syariah. Nah, dalam tabungan syariah ini ada sebelum memberitahu apa sih isi dalam tabungan syariah ini, nah, kita akan mengetahui apa sih tabungan syariah itu. Nah, tabungan syariah itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad dalam tabungan syariah ini ada wadiah sama mudharabah.
Wadiah, transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Sedangkan mudharabah, transaksi penanaman dana dari pemilik dana sahibul mal kepada pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nah, fitur dan mekanismenya, yang pertama itu kita akan membahas tentang tabungan atas dasar akad wadiah dulu ya. Yang pertama itu, bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Yang keempat, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan yang kelima, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Terus fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad mudharabah. Yang pertama itu, bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Yang kedua, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketiga, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Yang keempat, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Dan yang kelima, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Dan tujuan manfaat. Nah, yang pertama itu bagi bank. Apa sih tujuan manfaat bagi bank ini? Yang pertama itu sumber pendanaan bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa atau free buffered income dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah. Terus tujuan atau manfaat bagi nasabah yang pertama itu kemudahan dalam pengelolaan likuiditas, baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel. Yang kedua, dapat memperoleh bonus atau bagi hasil. Nah, terus kita akan bahas tentang deposito syariah. Apa sih deposito syariah itu? Deposito syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Sedangkan akadnya hanya ada akad mudharabah, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Fitur dan mekanismenya: 1. Bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Terus yang kedua, pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemilik dana atau mudharabah muqayyadah, atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana atau mudharabah mutlaqoh. Terus yang ketiga, dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah. Yang keempat, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang kelima, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Terus tujuan atau manfaatnya. Yang pertama itu bagi bank. Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Terus tujuan atau manfaat bagi nasabah, alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyaluran dana. Nah, dalam penyaluran dana ini yang pertama ada pembiayaan atas dasar akad mudharabah.
Definisinya yaitu pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bid malik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Dan yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh tanpa imbalan atau bagi hasil. Akadnya yaitu yang pertama itu mudharabah, transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Terus yang kedua itu mudharabah mutlaqah. Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah. Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Nah, definisinya ini ternyata pembiayaan atas dasar akad musyarakah ini sama dengan pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Jadi nggak usah dibahas ya, langsung masuk ke akadnya aja. Akadnya itu adalah akad musyarakah, yaitu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Selanjutnya ada pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Yaitu pembiayaan atas dasar akad murabahah. Definisinya pun sama juga kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita langsung masuk ke akadnya juga. Yaitu akad murabahah. Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Selanjutnya ada pembiayaan atas dasar akad salam. Definisinya juga pun sama. Kita langsung masuk ke akad. Akadnya itu yaitu salam. Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Selanjutnya yaitu pembiayaan atas dasar akad istisna. Definisinya pun sama juga. Jadi kita langsung masuk ke akadnya juga langsung ya. Akadnya yaitu akad istisna, yaitu transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Terus selanjutnya itu pembiayaan atas dasar akad ijarah. Definisinya juga sama, jadi langsung masuk akad juga. Di sini akadnya ada dua. Yang pertama itu yaitu akad ijarah, yaitu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Yang kedua itu yaitu ijarah muntahiyah bid malik, yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Selanjutnya, pembiayaan atas dasar akad qard. Definisinya pun sama, langsung masuk akad langsung aja ya.
Akadnya itu yaitu akad Qard, yaitu transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pembiayaan multijasa. Definisinya pun juga sama. Jadi langsung ke akadnya. Akadnya di sini nih ada dua, yaitu ijaroh sama kafalah. Yang pertama itu ijaroh. Ijaroh, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Sedangkan kafalah yaitu transaksi penjamin yang diberikan oleh penanggung, yaitu kafil, kepada pihak ketiga atau yang tertanggung, mahfulahu, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, atau mahful anhulashil. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pelayanan jasa. Nah, di dalam pelayanan jasa ini, yang pertama itu ada Letter of Credit Import Syariah. Apa sih itu? Nah, Letter of Credit Import Syariah itu adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Nah, Letter of Credit Import Syariah ini memiliki dua akad. Yang pertama itu adalah akad wakalah bil ujroh, yang kedua akad kafalah. Kita akan membahas tentang wakalah bil ujroh. Apa sih wakalah bil ujroh itu? Wakalah bil ujroh adalah wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak muwakil kepada pihak lain wakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah bil ujroh adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan kepada wakil. Akad wakalah bil ujroh dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan qard atau mudarobah atau hawalah. Sedangkan kafalah yaitu transaksi penjamin yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Selanjutnya, dalam pelayanan jasa ini juga ada yang namanya bank garansi syariah. Bank garansi syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Ngerti nggak? Oke, saya ulangi ya. Bank garansi syariah itu adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Nah, akad yang ada dalam bank garansi syariah ini yaitu akad kafalah, yaitu akad transaksi penjamin yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Selanjutnya itu, dalam pelayanan jasa ini ada penukaran valuta asing atau SARF. Apa sih itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penukaran valuta asing. Definisinya yaitu, penukaran falas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak dilakukan atau dikehendaki oleh nasabah. Yang dipakai oleh penukaran valuta asing akadnya adalah akad SARF, yaitu transaksi penukaran atau pertukaran antar mata uang berlawanan jenis atau berlainan jenis. Sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kodifikasi produk perbankan syariah. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan tetaplah tersenyum.